Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait penugasan jasa review, kompilasi, dan atestasi, yang dimana pada kelompok kami ada Gayatri Mayangsari, NIM 2018-090, ada Despani Melianti, NIM 2018-095, dan saya sendiri Rahman Syah, NIM 2018-101. Selanjutnya, yaitu pembahasan, di mana kami akan membahas yang pertama, ada jasa review dan kompilasi, yang kedua review atas laporan keuangan interim, yang ketiga yaitu penugasan atestasi, dan yang keempat penugasan prosedur yang disepakati bersama. Selanjutnya, yaitu pembahasan yang pertama terkait jasa review dan kompilasi. Banyak perusahaan non-publik menginginkan agar laporan keuangan direview atau dikompilasi oleh akuntan publik, bukannya diaudit. Standar untuk kompilasi dan review laporan keuangan yang disebut Statement of Standard for Accounting and Review Service atau biasa disingkat SSARS diterbitkan oleh Accounting and Review Service Committee atau AICPA. Prosedur yang disarankan untuk review adalah bukti untuk penugasan review terutama terdiri dari pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan prosedur analitis yang pada intinya memerlukan lebih sedikit prosedur ketimbang audit. Selanjutnya, untuk review, akuntan tidak memahami pengendalian internal, pengujian pengendalian, penilaian risiko pengendalian, atau melakukan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian atas rincian saldo, seperti konfirmasi piutang atau pemeriksaan fisik persediaan. SSARS mengharuskan akuntan memperoleh bukti yang terdiri dari berikut ini untuk penugasan review. Yang pertama, yaitu memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Informasi harus menyangkut sifat transaksi bisnis klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan merupakan prosedur review yang paling penting. Yang keempat, melakukan prosedur analitis. Yang kelima, membaca laporan keuangan. Yang keenam, memperoleh surat representasi dari anggota manajemen yang memiliki pengetahuan mengenai perusahaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan dokumentasi. Untuk prosedur tersebut biasanya memberikan dasar yang layak untuk memperoleh assurance yang terbatas. Namun, dalam beberapa kasus, akuntan mungkin merasa khawatir bahwa informasi tidak benar, tidak lengkap, atau tidak memuaskan. Jika demikian, prosedur tambahan harus dilakukan demi memperoleh assurance yang terbatas sebelum akuntan menerbitkan laporan jasa review standar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu review atas laporan keuangan interim. SEC mengharuskan catatan kaki dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit, yang menerapkan penjualan kuartalan, laba kotor, dan laba bersaham untuk 2 tahun terakhir. Pada umumnya, catatan kaki dalam laporan tahunan diberi label yang belum diaudit. Karena kantor akuntan yang sama melakukan dengan baik, maka audit tahunan maupun review laporan keuangan interim publik, kantor tersebut disebut auditor, seperti SSARS. Review interim perusahaan publik memasukkan 5 persyaratan bagi penugasan jasa review. Auditor harus yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dari industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Dan keempat, melaksanakan prosedur analitin, dan yang kelima, memperoleh surat representasi. Review atas perusahaan publik tidak menyediakan dasar untuk mengekspresikan tingkat assurance pendapatan yang positif, akan tetapi kedua review itu berbeda dengan beberapa bidang. Berikut adalah beberapa perbedaan utamanya. Yang pertama, karena audit tahunan yang dilaksanakan oleh klien publik, auditor harus memperoleh informasi yang cukup mengenai pengendalian internal klien, baik untuk informasi keuangan tahunan maupun interim. Yang kedua, karena klien diaudit setiap tahun, pengetahuan auditor harus digunakan untuk mempertimbangkan lingkup dari pengajuan pertanyaan serta prosedur analitis untuk review. Yang ketiga, menurut SSARS, auditor mengajukan pertanyaan mengenai tindakan direksi dan rapat para pemegang saham, sementara bagi perusahaan publik, auditor membaca notulen rapat tersebut.
Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti bahwa informasi keuangan interim sesuai atau direkonsiliasi dengan catatan akuntansi perusahaan publik tersebut. Review interim perusahaan publik dilaksanakan mengikuti standar PCAOB dan laporan review bukan SSARS. Jika auditor memutuskan bahwa auditor interim melanggar standar akuntansi, laporan tersebut harus dimodifikasi. Data kuartalan yang direview oleh auditor dan disertakan dalam catatan kaki dalam laporan tahunan yang diaudit harus diberi tanda belum diaudit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penugasan astesi. Dalam penugasan astesi, akuntan publik melaporkan reliabilitas informasi atau asersi yang dibuat oleh pihak lain. AICPA telah mengeluarkan sejumlah standar atesti yang dinyatakan dalam istilah yang cukup umum, termasuk jenis penugasan baru yang mungkin muncul, yaitu diantaranya yang pertama adalah standar umum. Standar umum yang memiliki 4 kriteria, yaitu yang pertama penugasan atesti harus dilakukan oleh seorang yang memiliki pelatihan teknis dan kemahiran yang memadai. Yang kedua, penugasan harus oleh seorang praktis yang memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai persoalan. Yang ketiga, praktisi harus melakukan penugasan hanya jika dia memiliki alasan untuk meyakinkan bahwa persoalan ini dapat dievaluasi. Yang keempat, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dijaga oleh praktisi. Yang kelima, ketelitian profesional harus dilaksanakan dalam perencanaan dan pelaksanaan penugasan, serta persiapan audit dan pembuatan. Yang kedua, ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari 2, yaitu pekerjaan yang harus direncanakan oleh praktisi dan memadai dan asisten, jika ada harus yang disupervisi dengan benar. Yang kedua, bukti yang mencukupi harus diperoleh oleh praktisi untuk menyediakan dasar yang termasuk akal bagi kesimpulan yang diekspresikan dalam laporan. Yang ketiga, ada standar pelaporan. Standar pelaporan ini terdiri dari 4, yaitu praktisi harus mengidentifikasi persoalan atau asersi yang dilaporkan dan menyatakan karakter penugasan dalam laporan. Yang kedua, ada praktisi harus menyatakan kesimpulan mengenai persoalan atau dalam penugasan yang berhubungan dalam laporan. Yang ketiga, ada praktisi harus menyatakan seluruh pernyataan signifikan yang praktisi mengenai penugasan dalam laporan. Yang keempat, ada praktisi harus menyatakan seluruh laporan bahwa pemakai laporan dibatasi pada pihak-pihak tertentu dalam situasi tertentu. Selanjutnya, penugasan prosedur yang disepakati bersama. Ketika auditor dan manajemen menyetujui penugasan audit yang terbatas pada prosedur audit tertentu, maka audit dianggap sebagai penugasan prosedur yang disepakati. Banyak akuntan publik menyebutkan hal tersebut sebagai penugasan prosedur dan temuan karena menghasilkan laporan yang berfokus pada pelaksanaan prosedur audit spesifik dan temuan yang dihasilkan setelah prosedur diselesaikan. Penugasan prosedur yang disepakati menarik bagi akuntan publik karena manajemen atau pihak ketiga merinci prosedur yang dilakukan dan kemudian akuntan publik mengeluarkan laporan yang menguraikan prosedur disepakati serta temuan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.